Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizana Nandita Wulan. Di sini saya akan melakukan tugas ICT yang pertama di slide tentang understanding cells. Nah, perintah yang pertama, open our practice workbooks. Nah, ini udah dibuka ya, ada di sini. Terus perintah selanjutnya itu select cell D6 and type HLEE. D6 ini D, terus ke 6. Di sini ketik H-nya kecil, HLEE. Ya. Kemudian clear the content in row 14. In row 14 ini di X row 14 X. Selanjutnya delete kolom G, kolom G delete. Kemudian using either cut and paste or drag and drop, move the content of row 18 to row 14. Row 18 ini sampai sini ya, diubah ke dipindah ke 14. Ya, kayak gitu. Terus use the file handle to put an X in cell F9 sampai F17. F9 sampai F17. Lihat dulu, terus diklik ini X, terus ditarik nanti X-nya ini tarik sampai bawah. Nah, kayak gitu. Terus nah udah sama ya sama hasil yang di sebelahnya. Nah, di slide yang ketiga yaitu modifying column, rows, and cells. Maka yang pertama itu open our practice workbooks. Nah, ini udah dibuka our practice workbooknya. Kemudian langkah yang kedua, auto-fit column width for the entire workbook. Nah, di blok dulu semuanya. Kemudian, ini belum ikut tadi. Bisa lulus. Bentar. Nah, ini di blok semua ya. Kemudian pilih cell, format, terus pilih auto fit column width. Nah, udah nih. Terus langkah yang selanjutnya, modify the row height for row 3 sampai 14. 3 sampai 14. Diubah cells, terus di format, kemudian row height diubah menjadi 22,5. 22,5. Oke. Udah, kemudian delete row 10. Nah, ini delete. Terus 10-nya delete. Udah kayak gitu. Langkah yang kelima, insert column to the left. To the left. Kolom C.
Nah ini di dulu ya. Kemudian itu insert, tambahkan di sebelah kiri ini ya. Nah udah begini, udah. Kemudian ditulis secondary contact, secondary contact misal C2 ya, misal C2 ini C, ini 2. Terus make sure cell C2 ini still selected and choose warp text. Kita klik kanan. Kita klik kanan. Klik kanan. Terus insert. Bukan. Klik kanan. Terus format cell. Terus alignment. Nah, warp text-nya disentang. Oke. Nah, ini udah warp text. Kemudian merge and center A1 sampai F. A1 sampai F. Sampai F berapa itu? F1. F1 sampai F1 ya. Di merge and center. Merge and center dulu. Sini. Ya, udah kayak gitu. Hide the billing address font. Ini hide the billing address and a font. Oh, ada 2 yang di hide. Ini sama sama ini ya. Ya, terus di format hide and hide column. Ya, nggak ada. Di sini tinggal bisa sini. Nah, ini udah jadi yang kayak tadi ya. Luasnya 2,5. Ya. Oh, bukan gini. Ternyata. Bener nggak ya? Dua, 5.
kemudian di slide yang keempat, mengenai formatting cells. Biasanya langkah yang pertama itu open our practice workbooks. Ini udah dibuka. Kemudian klik the challenge worksheet tab in the bottom left of the workbooks. The challenge nih, challenge. Nah, udah gitu change the cell style in cells A2 sampai H2 to accent 3 A2 dan sampai H2 sampai H2. Nah, sampai sini di cell styles. Sebentar loading. Nah, aksen 3 ya, aksen 3. Nah, udah begini. Terus langkah yang keempat, change the font size of row 1 jadi 36. Ini ya. Menjadi 36 ya. Font size-nya jadi 36. 36 bukan? Iya, 36. Oh, ini emang gini. Terus and the font size for the rest of the rows to 18. Sisanya ini diganti ke font size. Sisanya ini diganti ke ini jadi 18. Jadi 18. Bentar. Nah, udah begini. Kemudian yang selanjutnya bold and underline the text in row 2. Row 2 ini ya. Di bold and underline. Nah, oke, udah. Terus yang keenam, change the font of row 1 to a font of your change. Oh, ini ya. Ini diubah fontnya yang terserah kita katanya. Loading ya. Sebentar. Misalkan jadi Arial Black. Nah, udah oke tuh. Terus change the font of the rest of the rows to of different font your choice. Nah, ini juga diganti sesuai fontnya, diganti lagi sesuai sama ini dan kita katanya. Terserah kita mau font apa. Misalkan jadi Arial.
Nah, udah begitu, change the font color of row 1 to a color of your choice. Nah, yang ini diubah warnanya, terserah kita mau warna apa katanya. Mau warna coba merah aja. Merah. Udah gitu. Langkah selanjutnya yang ketujuh, select all of the text in the worksheet and change the horizontal alignment to center alignment and the vertical alignment to middle alignment. Diselect dulu semuanya katanya. Diselect dulu. Ya, terus yang Nah, sampai sini diganti alignmentnya menjadi center dan middle. Nah, jadi gini. Nah, jadi ini udah sesuai ya sama yang di PPT. Oke. Next ya, di slide yang kelima, mengenai understanding number format. Yang pertama seperti biasa, open our practice workbook. Ini udah dibuka practice workbooknya. Kemudian langkah yang kedua, di sel D2 tuliskan tanggal hari ini 03 November 2021, lalu klik enter. Nah, udah. Kemudian perintah yang ketiga, klik sel D2 dan pastikan bahwa itu menggunakan format tanggal katanya. Kemudian coba ubah menjadi format tanggalnya jadi long date. Kita ubah menjadi long date. Udah. Setelah itu di sel D2 juga, use the format cell dialog box to choose the. Nah, seperti ini katanya formatnya. Kita klik D2-nya, kemudian pilih sel, format cell, cari format cellnya mana. Ya. Nah, format. Nah, ini karena yang nggak ada di sini, kita custom mana yang sesuai ya. Nah, ini yang sesuai. Nah, sama kan, ini jadi kayak gini formatnya. Kemudian klik OK. Nah, sudah berubah. Salah ya, ini formatnya. Oh, nggak ada tahunnya. Coba saya ubah lagi. Format cell. Oh, ini salah klik. Yang ini oke. Nah, udah nih 3 November 2021. Kemudian langkah yang selanjutnya, change the cell text red in cell D8 to the percentage format, diubah jadi percentage format. Mana percentage format ini? Diklik OK. Udah berubah ya. Kemudian apply the currently format to all of column B. Ini column B diubah menjadi formatnya currently. Nah, currently. Oh, ini masih rupiah ya, satuan kita ubah jadi dolar. Ini di format cell, lalu di format
udah bentuk nih, kita ubah simbolnya jadi Inggris itu. Terus kan itu ada dua di belakang, dua angka di belakang desimal ya, jadi gini. Nah, sudah karena oke. Nah, ini sudah seperti yang diinginkan. Kemudian di sel D8, tadi kembali ke sel D8, use the increase atau the increase decimal or decrease decimal command to change the number of decimal place to 1. Nanti jadinya diubah pakai increase decimal atau decrease decimal sehingga angkanya itu jadi 7,5%. Ini kan 8%. Nah, letaknya itu di sini. Iya, di sini dibuat in increase, in decrease. Sehingga ini. Nah, ini udah selesai 7,5. Kemudian when you are finished, use printed sheet like this. Nah, ini udah sesuai ya, seperti yang diinginkan. Yang slide yang ke-6 mengenai working with multiple worksheet. Nah, ini yang pertama, langkah yang pertama seperti biasa, open our practice workbooks. Ini sudah saya buka. Ya. Kemudian yang kedua, insert a new worksheet and rename it Q1 summary. Katanya ditambahkan satu sheet, terus diganti namanya menjadi Q1 summary. Dan nih. Terus yang ketiga, pindahkan lembar kerja expensive summary ke sebelah kanan. Expensive summary mana? Expensive summary dipindahkan ke sebelah kanan ini. Dipindahkan ini sebelah kanan. Nah, sudah. Dan kemudian pindahkan juga worksheet Q1 summary di antara Maret dan April. Ya. Nah, ini dipindahkan di antara Maret dan April. Seperti ini. Nah, ini udah di antara Maret dan April ya. Kemudian, create a copy of the expensive summary worksheet. Expensive summary-nya mana dulu? Ini, create and copy. Kemudian, do not just copy and paste the content of the worksheet into a new worksheet. Caranya tuh klik kanan, terus move or copy, terus pilih ininya, kita kan worksheetnya yang expensive summary, lalu dicentang create and copy-nya, lalu oke. Nah, ini udah ada salinannya ya. Kemudian yang kelima, change the color of the January tab. Nah, ini January tab diubah jadi warna merah, warna biru. Klik kanan, lalu ada tab color, diganti jadi warna biru. Ya. Kemudian tab yang Februari diganti menjadi warna merah. Nah, ini udah ya, Januari warnanya biru, Februari warnanya merah. Kemudian yang keenam, group the worksheet September, Oktober, and November. Kelompokkan tab yang September mana? September, November. Nah, caranya itu CTRL, terus diklik ininya, dan
klik juga yang ini. Nah, ini sudah dikelompokkan. When you finish, your workbook should look something like this. Nah, coba disamakan ya. Coba besar dulu ini. Nah, sama ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Indah Lutfiatul Aini. Selanjutnya yaitu page atau halaman ke-7 mengenai using find and replace. Seperti biasa, klik Ctrl klik terlebih dahulu untuk membuka filenya supaya new filenya terbuka. Kemudian klik open, kemudian tunggu hingga filenya itu terbuka. Nah, ini udah terbuka, enable editing, kemudian ini di keluar dulu. Nah, ini ya disamain supaya kita bisa baca juga yang aturannya. Nah, jadi aturannya di sini itu yang kedua itu klik the challenge yang ada di bottom left, yang ada di kiri bawah. Nah, ini challenge, diklik, kemudian cari nama Crystal Lewis. Nah, nama Crystal Lewis ini karena dia udah nikah, jadi dia diganti namanya last name dari Crystal Lewis. Last-nya itu berarti si Lewisnya itu diganti ke Taylor, pakai find and replace untuk ngubah namanya. Tapi hati-hati katanya, jadi yang ngubahnya itu hanya cuma Crystal last name aja, jangan nama orang lain juga. Oke, sekarang kita cari Crystal Lewis nih ya. Ini Crystal Lewis. Kemudian kita maximize dulu supaya lebih jelas. Crystal Lewis pakai find and replace. Nah, sebenarnya tadi di find dulu ya. Jadi si Crystal Lewis bisa nih kayak gini. Misalkan ini yang ngacak di sini. Nah, kita tuh mau nyari si Crystal Lewis. Nah, find. Nah, langsung ketemu nih yang tadi. Crystal Lewis, kemudian di replace-nya itu sama nama belakangnya. Berarti jadi Crystal Taylor. Nah, jadi Crystal Taylor, kita replace. Oke, udah terubah. Kemudian ini juga di sini ada lagi ya, ada yang Lewis lagi. Katanya nggak boleh selain Crystal Lewis. Ini soalnya di sini juga ada Joseph Lewis. Nah, si Joseph Lewis tetap di Lewis, tetap namanya Lewis, yang diubah hanya Crystal Lewis menjadi Crystal Taylor. Nah, ini udah bisa di-close. Kemudian minimize lagi, kita lihat step yang keempat. Yang keempat itu find and replace lagi, bio jadi biologi. Tapi jangan ngubah yang biomedical engineering. Oke, kita find lagi. Kita find and replace lagi. Find and replace lagi yang bio. Find-nya tadi bio ya. Bio menjadi biologi. Nah, replace. Yang awalnya itu yang ini bio ya. Yang bio. Nah, bio jadi biologi. Kemudian ini juga jadi biologi. Bio jadi biologi. Kemudian, nah yang biomedical engineering ini nggak usah diubah. Tapi di skip aja jadi find next. Nah, kemudian ini yang bio diubah jadi biologi. Replace. Oke, kalau misalkan udah semua, di plus, kemudian minimize lagi, kita lihat aturannya yang kelima. Nah, gunain sekarang find and replace all buat physics menjadi physical science. Jadi physicsnya itu diubah menjadi physical science.
find and replace lagi. Nah, replace ini di minimize dulu biar kelihatan. Nah, itu P6 menjadi physical science. Physicsnya menjadi physical science. Nah, ini katanya find and replace all, berarti semuanya. Replace-nya replace all. Nah, ada 4 replacement. Berarti ada 4 yang diperbaharui dari fisik menjadi physical science. Oke. Nah, ini bisa di close, kemudian kalau udah selesai katanya seperti ini. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Udah. Kemudian next ke page yang ke-8. Seperti biasa, kontrol klik terlebih dahulu untuk membuka filenya. Nah, kemudian klik open untuk membuka filenya. Kemudian setelah itu tunggu sampai filenya ini terbuka. Nah, ini udah terbuka ya. Ini udah terbuka. Kita enable editing dulu. Kemudian tadi aturannya, nah ini. Klik the challenge worksheet. Nah, klik challenge lagi yang ada di bawah kiri. Ini challenge. Nah, sama kan munculnya yang gambar ini. Nah, udah masuk ke step yang ketiga, run the spell check. Kita spell yang salah, yang correct ini untuk membenarkan yang salah. Jadi kita tuh pakai spelling untuk membenarkan ejaan yang salah di workbook. Kita cari dulu yang spell check. Spell check itu di review. Review tadi klik spelling. Nah, oke. Yes. Tadi aturannya itu suruh ngubah untuk suruh membenarkan kata coffee dan medium di Suggest Spelling. Coffee dan mediumnya aja, tapi yang ignore abaikan yang amanecernya diabaikan. Nah, yang ini ya, ini coffee-nya dibenarkan. Nah, di change. Nah, ini yang amanecer. Amanecer ada di aturan poin yang keempat, katanya disuruh abaikan. Disuruh abaikan yang amanecer berarti ini di-ignore. Nggak usah dibenarkan kata amanecernya. Kemudian yang medium diubah menjadi medium, di-change. Nah, spell check complete. Berarti spellnya itu udah benar semua, udah bisa lanjut ke step selanjutnya. Kemudian di step selanjutnya itu, udah selesai. Step selanjutnya udah selesai, kemungkinan akan seperti ini. Kemudian masuk ke page 9. Page 9. Nah, ini yang page 9 itu page layout and printing. Kemudian control klik seperti biasa untuk membuka filenya. Control klik. Nah, ini di open terlebih dahulu. Untuk membuka filenya ini, nah udah terbuka. Ini merupakan ke page layout and printing ya. Nah, ini di enable editing terlebih dahulu. Kemudian ini diratain biar kelihatan ya. Nah, ini aturan yang nomor 2. Yang nomor pertama kan tadi udah diklik ya. Yang kedua itu klik East Coast yang ada di bottom bawah, yang ada di bottom, yang di bawah East Coast. Nih, ini East Coast. Kemudian page layout tab, gunain print titles. Kemudian ulangi yang row 1 sama row 1 yang di atas sama kolom yang di kiri. Kolom A yang di kiri. Berarti kita ke page layout dulu terlebih dahulu. Kita ke page layout, kita ke ini memaximize dulu ya, dibesarkan terlebih dahulu supaya lebih jelas. Ke page layout, kemudian print title. Nah, di print title ini rows-nya itu tadi top-nya itu 1. Berarti pakai rumus seperti ini. 1. Nah,
kemudian untuk kolomnya itu di left, yang left itu yang kolom A, yang di kiri, kolom A yang di kiri. Berarti pakai rumusnya yang A yang seperti ini. Nah, kalau udah, kemudian klik OK. Nah, ini udah ke replace, udah keubah ya, udah keubah dengan sendirinya. Kemudian masuk ke step selanjutnya. Coba tadi step selanjutnya apa? See the page break preview. Nah, kita tuh pakai yang page break preview, kemudian ubah, kita cari dulu page break preview. Page break preview-nya itu page break preview, cari page break preview di view. Kemudian page break preview. Nah, ini udah ada ya, jadi ada page 1, page 3, kemudian ini. Nah, ini itu kemudian step selanjutnya tadi katanya disuruh mindahin si jeda dari 47, 48 ke 40, 41. Ngubah dari ini kan, nah ini 47, 48 ada jeda, diubah, ditarik ke atas ke 40 sama 41. 40 sampai 1 kurang lebih di sini. Nih, 40 41 di sini. Tuh. Antara 40 dan 41. Kemudian udah ke step selanjutnya yaitu ke backstage view, kemudian ke print. Sini file, kemudian ke print. Nah, di print itu ubah orientasinya jadi landscape. Nah, ini kan portrait. Ini dibesarin dulu aja. Nah, portraitnya jadi landscape. Kemudian step yang kedua itu katanya disuruh change margin to narrow. Marginnya itu diubah jadi, nah tadinya kan normal, sekarang diubah jadi narrow. Nah, nanti akan berubah seperti ini. Kemudian scaling itu fit all column. Nah, ini kan no scaling, diubah jadi fit all columns on one page. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau ini udah finishing, kurang lebih akhirnya seperti ini. Oke, ini sudah. Kemudian kita masuk ke page yang udah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Pertama-tama kita buka practice workbook-nya, kemudian kita klik challenge di kiri bawah workbook-nya, kemudian buat rumus di sel D4 yang mengalihkan kuantitas di B4 dengan harga per unit di sel C4. Gunakan pegangan isian untuk menyalin rumus di sel D4 ke sel D5 sampai D7. Ubah harga per unit pisang goreng di sel C6 menjadi $2,25. Perhatikan bahwa total baris juga berubah secara otomatis. Edit rumus untuk total di sel D8 sehingga juga menambahkan sel di D7. Setelah selesai, workbooknya akan terlihat seperti ini. Pertama, kita buka workbooknya, kemudian kita klik challenge. Kemudian di sel D7 buat rumus yang menghitung pajak untuk invoice gunakan tarif pajak penjualan sebesar 7,5%. Di sel D8 buat rumus yang menentukan total pesanan. Dengan kata lain, rumus ini harus menambahkan sel D3 hingga sel D7. Kemudian untuk mengisi di sel D9, buat rumus yang menghitung total setelah diskon 10%, yaitu dengan cara total dikali dengan 0,1.
Selanjutnya, untuk mengisi total after diskon, yaitu dengan mengurangkan total sebelum diskon dikurangi dengan total setelah diskon. Dan dapat dilihat hasilnya sebesar $311 ya, 49. Selanjutnya, kita buka workbook, kemudian kita klik paper good, kemudian kita masukkan rumus mengalihkan harga di satuan B4, kuantitas di C4, dan tarif pajak E2. Pastikan untuk menggunakan referensi sel absolut untuk tarif pajak karena tarif pajak akan sama di setiap selnya. Gunakan pegangan isian untuk menyalin rumus yang baru saja dibuat ke sel D5 hingga sel D12. Ubah tarif pajak di sel E2 menjadi 6,5%. Perhatikan bahwa semua sel Anda telah diperbarui. Kemudian kita klik catering invoice, hapus nilai di C5 dan diganti dengan nilai E13 yang berada di paper good. Nah, lakukan hal yang sama untuk mengisi menu order. Sebelumnya kita harus mengisi terlebih dahulu sel tax-nya. Sama caranya seperti kita mengisi yang ada di paper good. Setelah kita mengisi total yang ada di menu order, kemudian kita isikan ke bagian yang catering invoice tadi. Nah, hingga didapat hasil seperti ini.